Selamat datang kembali di Think Out Loud bersama saya dengan Irving Gultom teman-teman. Nah, libur seminggu teman-teman. Sorry, maaf, lagi sibuk ya. Tapi tetap bersuka cita teman-teman. Nah, karena teman-teman, saya kembali lagi di Think Out Loud, tempat di mana Irving Gultom mengungkapkan secara lantang apa yang ia pikirkan. Nah, apa yang saya pikirkan selama 2 minggu ini teman-teman? Yang saya pikirkan adalah National Democratic Convention. Oh, apa itu? Kongres atau konvensi Partai Demokrat di Amerika sana. Nah, ngapain mikirin Amerika gitu, jauh-jauh banget ya gitu ya teman-teman ya gitu ya. Jadi teman-teman, mungkin beberapa teman-teman tahu bahwa saya cukup memperhatikan kondisi politik Amerika karena puji Tuhan kondisi politik kita di Indonesia stabil, cukup stabil gitu. Tidak ada perpecahan yang keras lagi gitu kan. Semua lebih kita bersatu karena Covid ini. Tapi berbeda di sana. Ya kan, dengan nuansa Black Lives Matter-nya begitu kan, permasalahan ras di sana begitu. Bagi saya cukup menyeramkan kondisi Amerika saat ini. Belum ditambah soal COVID-nya nomor satu, tertinggi angka kematiannya, belum ditambah soal ekonominya. Nah kemudian hadirlah pemilihan presiden jadi nominasi yang dalam hal ini konteksnya Partai Demokrat begitu kan teman-teman. Nah saya melihat ada sebuah narasi pengharapan yang lagi dibawa nih oleh teman-teman Partai Demokrat nih dalam pemilihan presiden tahun ini. Dan narasi pengharapannya itu begitu powerful. Kisah pengharapan itu begitu kuat dibawa. Bagaimana Partai Demokrat ini mau menyebarkan semangat pengharapan nih bahwa Amerika bisa di rebuilding bersama dengan mereka, bersama dengan Joe Biden dan Kamala Harris. Ketika saya menonton konvensi Demokrat, teman-teman, memang itu yang saya rasakan. Wah ini nuansa pengharapannya kenceng banget ini. Para wanita diberikan kesempatan untuk berbicara begitu kan. Banyak wanita mengungkapkan visinya dan harapannya dan bagaimana Biden bisa menjadi jembatan atas itu begitu kan. Michelle Obama juga sangat powerful mengungkapkan isi hatinya begitu. Dan tentu saja tokoh utamanya adalah Joe Biden di sini, sang calon presiden. Joe Biden dalam pidatonya, begitu berapi-api. Kalau teman-teman yang tahu Joe Biden mungkin teman-teman akan tahu bahwa sebenarnya dia adalah seorang yang gagap. Iya, seorang yang gagap dan sering salah omong dalam pidatonya. Tapi bagaimana di hari ketiga, di hari terakhir konferensi Demokrat itu dia memberikan sebuah, bagi saya bukan sebagai seorang politikus, dia lebih sebagai seorang preacher, seorang pengkhotbah yang sedang mewartakan pengharapan bagi umatnya yang hari ini adalah, yang waktu itu adalah warga Amerika. Benar-benar dia secara tulus bagi kacamata saya dan secara emosional mengungkapkan harapan dan isi hatinya bahwa keberanian lebih kuat dari ketakutan, bahwa persatuan lebih kuat dari perpecahan, bahwa terang lebih kuat daripada kegelapan. Tidak berhenti di situ teman-teman, ada satu momen yang paling bagi saya mengejutkan dalam National Convention itu, konferensi nasional itu gitu kan, adalah seorang pemuda, anak kecil berusia 14 tahun bernama Brandon kalau tidak salah begitu kan, yang kemudian memberikan pidatonya. Ada kisah menarik di balik Brandon ini. Brandon ini adalah seorang anak yang dikunjungi Biden ketika dia berkampanye. Kemudian Brandon ini memperkenalkan diri kepada Biden bahwa dia adalah seorang yang gagap. Dan mendengar itu, Biden pun merespon. Dia mengatakan begini, "We are in the same club, starter club." Dia mengatakan bahwa kita ada di klub yang sama nih, di klub orang gagap. Saya juga pernah melaluinya, dia begitu. Dan kemudian, inilah yang powerful, Biden secara pribadi melatih anak ini berpidato, berbicara di depan publik dengan sebuah puisi. Ayo baca puisi ini dengan keras, kita baca bersama-sama. Sederhana seperti itu. Dan bagaimana saya melihat Biden sebagai seorang pribadi memberikan sebuah harapan
kepada anak kecil itu. Dan kemudian, teman-teman, 6 bulan yang lalu, dia adalah seorang anak yang gagap. Dan kemarin kita bisa melihatnya berpidato di konferensi nasional Partai Demokrat, tempat para politikus-politikus top Amerika. Bayangkan teman-teman, 6 bulan. 6 bulan dengan sebuah semangat pengharapan, seorang anak gagap bisa berpidato di konferensi nasional Partai Demokrat. Ya, memang kelihatannya ada settingannya kan begitu. Kan kita bisa berkata, settingan itu. Memang kan ini kan hal politik begitu kan, seperti itu. Tapi saya ingin mengesampingkan politiknya dan fokus pada narasi pengharapannya. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Powerful sekali narasi pengharapan yang dibawakan Joe Biden dan rekan-rekan Demokrat pada National Convention kemarin. Dan seperti sebuah revival, awakening bagi masyarakat Amerika. Karena juga ditambah lagi teman-teman, ada beberapa tokoh Partai Republik yang juga berpidato di sana begitu. Membagikan pengharapan yang sama. Pengharapan akan persatuan. Pengharapan akan kebangkitan. Nah, maka pertanyaan terbesarnya adalah di manakah letak orang percaya dalam konteks Indonesia berbicara soal pengharapan itu? Kalau di Amerika sana kita bisa melihat bagaimana narasi pengharapan itu dibawa begitu kuat, padahal dalam sebuah ranah politik. Bagaimana dengan kita di Indonesia ini? Sudahkah kita membawa semangat pengharapan itu sebagai orang percaya? Sebagai orang percaya, Paulus dalam suratnya di Roma pernah menulis begini. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, menjadi menarik teman-teman di sini bagaimana Paulus mengatakan kepada kita pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Bagaimana kasih Allah itu menjadi dasar pengharapan kita. Dan saya rasa mengapa narasi pengharapan di Amerika begitu kuat, karena Amerika mendapatkan pergumulan yang kuat juga. Dan dari pergumulan yang kuat dan berat itu, mereka berhasil membentuk sebuah pengharapan baru. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang percaya? Kita juga punya pergumulan yang berat pasca COVID-19 ini. Sebutkanlah dari yang sepele sampai dari hal yang sepele sampai hal yang mengganggu stabilitas kehidupan gitu. Dari harus ribut dulu sama anak istri karena mungkin rebutan kuota untuk pekerjaan, sampai mungkin ada di antara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan karena COVID-19 ini. Tapi bagaimana kita bisa mengubah energi pergumulan itu atau permasalahan itu menjadi sebuah energi yang membuat kita untuk semakin berserah dan berpengharapan kepadanya? Bagaimana kita bisa mengubah pergumulan itu, kekhawatiran itu menjadi sebuah dorongan untuk kita semakin berserah dan berpengharapan padanya? Karena pengharapan tidak mengecewakan. Dan disinilah teman-teman kita bisa kembali merenungkan bersama. Dalam pergumulan kita, sudahkah kita percaya bahwa Tuhan punya rancangannya? Dan dalam pergumulan kita, maukah kita bukan hanya mengandalkan kekuatan kita, tapi juga mau menyerahkan diri pada rancangan Tuhan?
sehingga pengharapan itu menjadi semakin jelas bahwa pengharapan itu berasal dari kasih Tuhan, dan pengharapan dari kasih Tuhan tidak mengecewakan. Mungkin saya terdengar eh, berulang-ulang gitu, banyak memparafrasekan kata pengharapan ini. Tapi bukankah sebenarnya itu juga yang perlu kita perlukan sama Tuhan? Karena seringkali adalah kita tahu soal kasih, kita tahu soal iman, kita tahu soal pengharapan, dan kita mengatakan bahwa 3 hal itu abadi, ya kan? Iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 hal yang abadi. Tapi kita juga sering lupa. Kita seringkali juga lupa akan 3 hal tersebut. Kita seringkali lupa untuk berpengharapan karena permasalahan begitu berat menghantui, dan kita memilih untuk menyerah sehingga kita tidak lagi beriman kepadanya. Dan karena kita sudah tidak punya harapan, menyerah dan tidak peduli, tidak ada ruang lagi untuk mengasihi. Karena kita merasa bahwa sudah mati akibat pergumulan itu. So, sudahkah kita membuat narasi pengharapan dan menghidupi iman percaya atas pengharapan, atas kasih itu? Karena dengan pengharapan itulah kita dapat bisa bergerak maju bersamanya. Itu dulu teman-teman, Think Out Loud episode kali ini. Maaf, sempat libur begitu kan. Nah, bicara soal pengharapan, moga-moga nyambung, moga-moga gak kebingungan. Tapi kata kuncinya adalah percaya. Percaya penuh padanya. Oke, stay safe teman-teman. Sampai jumpa di Think Out Loud episode selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Ciao.